Orang tua. Cari aku buat apa? Tidak tahu diri. Guru memanggilmu karena nasibmu. Kau memiliki tubuh yin yang sangat dingin, ditakdirkan tidak akan hidup melewati usia 20 tahun. Guru, bagaimana ini? Aku tidak mau mati sebelummu. Guru memperhitungkan. Kau dan paman kedua keluarga Lu, nasib kalian terhubung, hidup dan mati bersama. Tapi dia tahun ini akan menghadapi bencana kematian. Kau harus turun gunung, menikah dengannya, membantunya melewati bencana kematian. Lalu menyeimbangkan yin dan yang, baru bisa bertahan hidup. Grup Lu, Lulising. Lulising. Masih cukup muda. Kau mau apa? Pagi-pagi dapat sial. Ketemu orang tua yang mau nipu. Minggir. Jangan sentuh dia, Nenek. Nona, kelihatannya kau bukan orang kaya. Jangan ikut campur urusan orang, ya? Nanti kalau keluarganya datang, kau bisa ditipu habis-habisan. Nona baik, Nenek pasti akan membalasmu. Nenek. Minggir, 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 minggir. Nenek. Sudahlah, lain kali saja di kelas. Cari Lulising dulu. Sekumpulan sampah, nenek-nenek saja bisa hilang. Kalian ini kerja apa sih? Paman kedua Lu, itu nenek, dia mengelabui perawat. Merusak alarm kebakaran rumah sakit kami, membuat situasi kacau balau. Jadi, salah nenek? Tidak, ini tanggung jawab rumah sakit kami. Kalau nenek kehilangan satu helai rambut, aku akan hancurkan satu tulangmu. Kirim orang cari nenek di seluruh kota. Kamu ini nyetir gimana sih? Tidak punya hati nurani? Gelang ini. Nenek, gelangmu kelihatan bagus. Jangan mimpi. Ini harta karun Nenek. Nanti akan diberikan ke menantu perempuan. Nyetir gimana sih? Tidak punya hati nurani? Gelang ini. Dari mana kau curi gelang ini? Di mana nenekku? Lepaskan aku. Aku tidak melakukan pencurian. Wanita terakhir yang mencoba memanfaatkan nenek untuk mendekatiku. Kucincang dan kuberi makan anjing. Kalau jujur, aku bisa memberimu kematian yang utuh. Kamu gila ya? Gelang ini diberikan orang padaku. Ini sudah yang ke-15 bulan ini. Orang yang mencoba memanfaatkan nenek untuk menyakitimu. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran agar kau jujur. Tunggu sampai aku patahkan kedua kakimu, baru kita bicara perlahan. Bahaya, pria ini serius. Tuan kedua, nenek sudah ditemukan. Di seluruh Koda Junction. Hanya Lulising yang pantas dipanggil tuan kedua. Ingat itu. Kita harus menemukannya dan menikahinya. Kau bilang kau adalah tuan kedua Lu, Lulising? Jaga nenek baik-baik, aku segera sampai. Jadi orang yang aku selamatkan hari ini adalah neneknya Lulising? Tuan kedua Lu, tentang nenek tadi aku melihatnya. Dia tiba-tiba kena serangan jantung, lalu aku memberinya suntikan. Sekarang sudah tidak dalam bahaya. Tapi untuk menyembuhkan total, perlu suntikan kedua. Bawa dia pulang. Aku akan urus nenek dulu baru menghadapinya. Kembalikan barangku. Bella, jangan macam-macam. Itu alat pencaharianku. Pergi. Apa-apaan sih? Cuma gak datang kencan buta kok. Sampai segitunya? Jantungmu kan tidak baik. Kalau terjadi sesuatu di jalan gimana? Jangan mengutukku. Seumur hidupku, jika aku tidak melihatmu menikah dan punya anak, aku tidak akan tenang. Jika kau sayang padaku, cepat carikan aku cucu perempuan dan berikan aku cicit. Selain kencan buta, yang lain aku turuti. Dasar anak kurang ajar. Permintaan sederhana nenek saja. Tidak bisa kau penuhi. Buat apa aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Tidak mengganggumu lagi. Aku akan mati sekarang. Nek, sudah, aku setuju. Sangka? Nenek tidak akan memaksamu kencan buta lagi. Langsung menikah saja. Aku beritahu. Aku sudah menemukan calon cucu perempuan ideal. Cantik, baik hati, juga bisa pengobatan. Cocok sekali denganmu, cucuku. Setujulah? Di mana gelangmu? Celeng APA? Ternyata benar pencuri. Tuan kedua. Aku keluar dulu. Kalau ada perlu, telepon aku. Baik. Gelang-gelangnya sudah kuberikan ke istrimu. Yang tadi di ruang bawah tanah, ribut mau bertemu kamu. Berani juga dia menemuiku? Kau akhirnya datang. Cepat bawa aku menemui nenekmu. Kalau terlambat, nggak keburu. Berani menyebut nenekku?
Jujur, apa tujuanmu mendekatiku? Dan siapa yang mengirimmu? Cepat akui. Aku masih bisa memberimu kesempatan untuk mati dengan utuh. Tuan Lu, apakah kau percaya pada metafisika? Maksudku, ramalan. Bagaimana menurutmu? Jangan-jangan kau ingin memberitahuku bahwa ada malapetaka dalam takdirku. Dan harus menikahimu untuk menetralisirnya? Bukankah itu seharusnya dialogku? Penipu. Kau benar-benar tidak ingin hidup. Tunggu, tunggu. Aku memang punya maksud lain mendekatimu. Katakan, Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama sejak lama. Aku ingin menikahimu. coba jelaskan, kapan dan di mana kejadiannya? Hingga kau nekat datang ke sini mencari maut? Kalau tidak bisa menjawab, aku akan mencekikmu. Dilihat dari wajahnya, Lulising memiliki ikatan keluarga yang sangat lemah. Ruang orang tua kosong, sepertinya kedua orang tuanya sudah meninggal. Tunggu. Jangan-jangan inilah malapetaka maut yang disebut guruku? Tidak bisa mengarang lagi. Aku bicara. Saat ayah dan ibumu masih hidup, mereka sangat akrab dengan guruku. Kau mungkin tidak tahu, tapi aku sudah melihat fotomu sejak lama. Aku sudah jatuh cinta padamu. Orang terakhir yang berani menyebut orang tuaku di hadapanku. Sudah kupotong urat tangan dan kakinya. Kau juga ingin mencoba? Nyonya tua, Keluar. ini Nyonya tua, kondisinya semakin parah. Sudah tidak bisa dikendalikan. Apa? Aku bisa menyembuhkan, bawa aku ke sana. Tas kecilku. Syukurlah. Tidak ada yang hilang. Tumpukan besi tua, kau anggap harta karun. Ini bukan besi tua, ini alat pencaharianku. Nanti saat bertemu nenek, hati-hati dengan ucapanmu. Kau lebih baik ingat baik-baik. Gas lebih cepat. Nenek, Jangan bergerak. Ini rasa roda. omong kosong apa lagi? Minggir. Setelah kami periksa, ada bayangan di otak nenek. Kami menduga itu tumor yang menekan saraf otak. Menduga. Bukan tumor. Ini ilmu hitam. Kamu diam. Kamu murid Master King Yun? Changwon, bagus sekali, Dr. Jiang. Tolong, Dr. Jiang, selamatkan nenek. Dr. Jiang. Dr. Jiang belajar dari Kuil King Yun, tidak hanya ahli dalam ilmu Tao, tapi juga ahli dalam pengobatan. Dalam kondisi nenek seperti ini, mungkin hanya Dr. Jiang yang bisa menolong. Kalau kalian percaya padaku, keluarlah dan tunggu di luar. Aku janji nenek akan selamat. Bahkan direktur rumah sakit tidak bisa, apa dukun kecil ini bisa? Paman kedua? Dr. Jiang pasti bisa. Pasti bisa. Kalau nenek ada apa-apa, aku akan kuburkan kamu bersama. Dr. Jiang, tolonglah. Tenang saja. Cari tahu tentang dia. Baik. Tentu. Nona kecil, kenapa kamu lagi? Data sudah diperiksa, ini data Nona Jiang. Dia adalah bintang sial. Katanya saat dia lahir, orang tua di desa semua meninggal, dan orang tuanya juga sakit parah sampai dia berumur 3 tahun dan dikirim pergi. Baru membaik. Wanita ini sangat aneh. Kita harus menjauh darinya. Kamu pikir dia bisa membunuhku? Tubuh ini semakin lemah. Harus cepat menikah dengan Lulising. Bagaimana kondisi nenek? Nenek baik-baik saja, masuklah lihat. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Jiang Wan. Dokter, Begitu dekat dengannya, tubuhku rasanya tidak terlalu sakit lagi. beberapa hari ini jangan sampai luka terkena air. Nenek sudah bangun? Sudah, dokter sedang memeriksanya. Kalau nenek sudah bangun, sekarang sudah lebih senang. Halo, baik, aku segera ke sana. Kamu mau pergi kemana? Ada masalah di perusahaan, segera kembali. Tidak boleh, kamu jangan pergi. Hari ini kamu benar-benar tidak boleh pergi, kamu akan celaka. Kalau kamu pergi, kamu akan mati. Jiang Wan, aku hanya memaafkanmu. Karena kamu menyelamatkan nenek. Jangan keterlaluan. Ye, yang Anda pegang ini jimat keselamatan, kan? Jimat keselamatan ini sepertinya dari Kuil King Yun. Kalau Anda benar-benar ingin pergi,
Bawa ini. Penipu. Sial, remnya rusak. Iya ya. Bagaimana, Eri? Orangnya meninggal. Hari ini benar-benar tidak boleh pergi, Anda akan mengalami malapetaka. Kalau Anda pergi, Anda akan mati. Jiang Wan. Lumayan menarik. Jimat keselamatan tidak berfungsi. Nasib buruk Lu Lising belum hilang. Berapa banyak musuh yang dimilikinya? Wan, akhirnya aku menemukanmu. Nenek Lu. Jangan ani tidak APA. Ya. Baik. Oh ya, Nek, gelang ini, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Terlalu berharga. Kamu sudah menyelamatkanku 2 kali, budi baikmu. Tidak bisa dibalas dengan gelang kecil ini. Ambil saja. Ayo, bawa barang-barangnya. Nenek, ini tas edisi terbatas dan perhiasan yang Anda minta. Dan juga kartu hitam eksklusif. Ini untuk apa, Nek? Ini adalah mas kawin dari keluarga Lu untukmu. Mas kawin? Aku ingin kamu menjadi menantuku sebagai balas budi. Menikahi cucuku sebagai gantinya. Ini seperti ingin tidur, langsung ada yang mengambilkan bantal. Wan, setujulah permintaanku. Kalau kamu tidak setuju, berarti kamu merendahkanku. Lebih baik aku mati saja. Jangan menangis, aku setuju. Bagus, aku akan segera mengatur pertemuan malam ini. Bawa Wan berdandan cantik. Nek. Selesai. Jiang Wan. Kenapa lagi? Kamu pulang tepat waktu, aku sudah menemukan. Gadis yang menyelamatkanku, dia cantik dan berkulit putih. Kamu pasti suka, nenek akan mengatur pertemuan kalian malam ini. Besok langsung daftar nikah. Bukan aku. Kamu apa? Kalau kamu berani mengingkari janji, nenek akan mati di depanmu. Baiklah, aku setuju. Nah, itu baru benar. Nenek kecil ini. Nenek, jangan-jangan yang kamu maksud adalah Nona Jiang? Kulit putih cantik, Jiang Wan, dukun itu. Pantaskah dia disebut begitu? Benar juga. Tidak, apa kita harus melepas baju? Bisakah kita? Ini masih aku? Nona Jiang, malam ini kamu pasti wanita tercantik di Jiangcheng. Kamu adalah calon istri yang dicarikan nenek untukku. Halo, Tuan Lu. Kamu adalah Jiang Wan. Kamu cukup hebat, bisa membujuk nenek. Nenek, kenapa kamu datang? Tuan Lu. Jiang Wan, hentikan tingkahmu. Katakan, aku sudah menyelamatkan nenek, biarkan aku memelukmu selama 10 menit. Tidak berlebihan, kan? Nyaman sekali, bersentuhan dengannya, kekuatan spiritual yang hilang. Perlahan kembali. Jiang Wan, kamu ketagihan memelukku. Tapi Tuan Lu, detak jantungmu sepertinya semakin cepat. Begitu caranya bermain? Baiklah, mari kita tambahkan sedikit keseruan. Wan, kamu tidak APA. Dasar anak nakal, tidak bisa melindungi Wan dengan baik. Aku pukul kamu. Nenek, bukan salahnya, ini masalahku. Baiklah. Enak yang baik tahu bagaimana menyanyi orang. Begini saja, kalian besok pagi langsung menikah, tidak perlu acara tunangan. Langsung nikah. Bagus. Nenek, wanita milik Lu Lising. Pasti harus mendapatkan yang terbaik, semua proses. Tidak boleh ada yang terlewat. Kamu tidak ingin cucu menantumu. Terluka, kan? Aku tidak terluka. Kalau begitu, Wan, mari kita bicarakan soal tunangan, pulang dengan nenek. Nenek. Jangan pedulikan dia pria yang kaku, belum pernah pacaran. Setiap hari berpikir ada orang yang ingin mencelakakannya. Soal ini, nenek yang memutuskan.
Kakek kedua, kamu benar-benar akan menikah dengan dukun kecil ini? Hanya untuk menyenangkan nenek. Wan, kamu tinggal di mana? Berapa orang di keluargamu? Nenek akan datang sendiri untuk melamar. Kamu pembawa sial. Sudah membunuh semua orang tua di desa, masih belum cukup? Kamu masih ingin membunuh suami dan anakku? Pergi dari sini. Kamu pembawa sial. Cepat pergi dari sini. Nenek, aku tidak punya keluarga. Tidak apa-apa, mulai sekarang kamu adalah Nyonya Lu. Aku dan Asing adalah keluargamu. Sebenarnya, Asianku juga anak yang malang. Kenapa tidak ada foto dia setelah usia 6 tahun? Karena saat dia berusia 6 tahun, terjadi kecelakaan. Ayah dan ibunya meninggal. Meskipun Asing selamat, tapi nasibnya tidak baik. Diculik oleh pedagang manusia, menghilang selama 15 tahun. Selama 15 tahun itu, Asing menderita banyak. Bahkan saat kembali ke keluarga Lu, banyak orang mengincar posisinya, ingin dia mati. Meskipun Asing agak aneh sifatnya, tapi dia tidak jahat. Hanya saja tidak pernah diperlakukan dengan baik. Wan, bisakah nenek meminta bantuanmu? Nenek, tenang saja, aku pasti akan melindunginya dengan baik. Tidak ada yang lebih ingin aku lihat daripada dia hidup dengan baik. Anak baik, aku tahu tidak salah memilih. Jiang Wan, kalau kamu berpura-pura, sebaiknya bertahan sampai akhir. Lihat apa? Suka sekali sama aku? Tentu, kamu lebih penting dari nyawaku. Jiang Wan, kamu tahu tidak tangan ini? Sudah membunuh berapa orang? Pria ini mulai gila lagi. Aku percaya kamu, apapun yang kamu lakukan. Pasti ada alasannya, jadi apapun yang terjadi. Aku selalu di sisimu. Aku tidak butuh. Nenek, sudah banyak hadiah yang nenek berikan padaku. Tidak perlu lagi memberikanku. Tidak bisa, Wan kita. Pantas mendapatkan yang terbaik. Xiao, toko perhiasanmu. Bisa dimasuki siapa saja sekarang. Kenapa dia? Ini baru putri kandung keluarga Chen. Dan kamu hanya putri palsu hasil tukar gulingku. Serahkan uangnya dengan jujur. Aku jamin dia akan mati mengenaskan di gunung. Kenapa dia tiba-tiba turun gunung? Apa jadi tangan tak mengakui keluarga? Wan, ini bagus. Pilihan. Lianer, aku tidak suka kedua orang itu. Kita usir mereka, ya? Mudah saja. Ayo, sini, nenek pasangkan untukmu. Ini toko perhiasan mewah. Orang miskin seperti kalian. Kalau merusak kalung, bisa ganti. Lianer benar. Cepat usir mereka. Killier. Jangan pernah masuk lagi. Jangan kotori udara di sini. Berdasarkan apa? Toko ini untuk orang, aku boleh datang kapan saja. Aku boleh pergi kapan saja. Xiao adalah putri keluarga Chen di Jiangcheng. Kamu siapa berani membantah Xiao? Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Aku memang mau memukulmu. Guruku bilang, menghadapi orang jahat seperti kalian yang mulutnya kotor, memukul kalian adalah perbuatan baik. Sayang, aku akan membunuhmu. Xiao, kamu harus membela aku. Apa kalian bengong? Cepat usir wanita gila ini. Dan nenek tua ini. Killier. Baik, Nona. Silakan keluar. Kamu yakin dia nona besar di sini? Apa maksudmu? Dia bukan putri keluarga Chen? Atau kamu? Orang miskin seperti kamu. Mau dekat-dekat keluarga Chen? Kamu pantas? Aku memang tidak pantas. Tapi dari wajahmu, kamu juga bukan orang kaya. Statusmu sebagai putri keluarga Chen. Jangan-jangan curian? Time cow. Wan, kamu tidak apa? Ya, Keluarga Chen, ya? Berani menyentuh Wan-Wanku? Toko kalian tidak perlu buka lagi. Usir Chinese Jewelry dari mal ini. Xiao, dengar ini. Nenek tua ini masih acting. Sakaga. Telepon saja sudah merasa penting. Nenek tua, perhiasan keluarga Chen, adalah perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Kamu berani melawan? Kalau pintar, cepat bawa si imut ini pergi. Dan jangan pernah kembali ke Jiangcheng. Keluarga Chen, itu apa? Aku tidak peduli. Sepertinya kamu belum lihat kehebatan keluarga Chen. Daeng. nenek jangan takut, aku yang lindungi nenek.
Tanggalkan pakaian si imut ini dan buang dia keluar. Aku lihat dia masih punya muka untuk tinggal di Jiangcheng. Siap. Berani kamu? Pergi sana. Kamu cari mati. Siapa yang carry mati belum tahu? Lepaskan dia. Berhenti. Siapa yang berani? Manager Wang, kenapa kamu? Dasar kurang ajar. Berani tidak hormat pada nenek Lu. Kamu tidak mau hidup lagi ya, apa? Dia nenek Lu, Shuyao. Dia sepertinya lulising. Nenek si pembunuh itu, sekarang kita harus bagaimana? Apa aku akan mati? Bagaimana Jiang Wan bisa dekat dengan keluarga Lu? Hancur, semuanya hancur. Nenek, mohon tenang. Aku akan usir jenis jewelry dari mal ini. Ayo lakukan. Kenapa diam saja? Hankerkin. Nenek Lu, aku mohon. Jangan usir kami dari mal. Aku yang buta menggina nenek, aku tahu. Akan memukulku sampai mati. Dasar rendah. Wan, ayo pergi. Nenek Lu hati-hati. Aku antar. Bagaimana ini? Jangan marah, jangan marah. Jangan biarkan keluarga Chen yang tak berpendidikan itu mengganggu suasana kita. Malam ini ada pesta di Jiangcheng. Suruh Hasing ajak kamu santai. Sekalian kalian bisa lebih dekat. Ayo, Baik, Nenek. Jiangwan, kamu assignment. Kenapa kamu datang? Bukannya sudah dibayar? Bisa jamin Jiangwan tidak akan pernah muncul di Jiangcheng lagi? Kenapa dia tidak hanya datang, tapi juga dekat dengan nenek Lu? Jiangwan datang ke Jiangcheng kali ini. Mungkin untuk cari orang tua kandungnya. Kalau keluarga Chen tahu aku anak palsu, kalian tidak akan dapat uang sepeser pun. Cepat cari cara. Jangan biarkan Jiang Wan si imut itu mengacaukan kekayaan keluarga kita. Anak masih harus nikah. Ya, kita harus ikat. Jiangwan juga harus diculik kembali. Shuyao, itu kan si kampungan yang waktu itu merusak toko perhiasanmu? Kok dia bisa bersama Lu Erye? Benar-benar dia. Rusak toko apaan? Ayah, itu dia. Kemarin waktu aku inspeksi toko, dia berbuat onar di toko. Aku baik-baik menasehatinya. Dia malah menamparku. Dia sok jago karena ada dukungannya nenek Lu. Sampai-sampai toko kita dirusaknya. Ah. Maaf ya ayah, ini salahku. Aku seharusnya tidak provokasi dia. Ada hal seperti ini? Enak perempuan Chen Fong. Bukan siapa-siapa bisa semena-mena. Ayah, dia punya dukungan Lu Erye. Kita nggak lawan. Punya Lu Erye kenapa? Lu Erye bisa semena-mena? Ayah, Yao jangan takut, tangga ya. Ayah ibu akan bikin jerah. Jiangwan, dibenci orang tua kandung dan angkat bersamaan. Gimana rasanya ya? Cepat bawa Jiangwan pergi. Tugas dari nenek selesai, jangan ikutin aku. Kamu kok jahat banget sih? Siapa yang berani usik anak kami? Ayah, dia kuma menamparku. Aku pikir Jiangwan mungkin tidak sengaja. Oh, kamu toh. Yao, kamu terlalu baik hati. Orang culun kayak dia yang kurang ajar. Harus diberi pelajaran. Lutut. Minta maaf sama Yao. Kenapa hari sakit sekali dia mengenal aku? Di sini kan? Aku cek dulu. Iya, Shuyao bilang. SIQ Jiangwan. Sekarang tinggal di sini. Ayo, gua suruh lu lutut. Tulai? Lutut. Jiangwan. Kilir Lu. Ibu, Dasar kilun. Waktu kecil gua rawat, kasih makan pakaian. Sekarang udah gede, jagoan, main ke kasur orang kaya. Nggak ingat keluarga ya? Dasar matri. Madia lu. Ngenes banget sih. Tidak tahu malu. Iya nih. Rupa bohong banget. Ayah ibu. Kita jangan dekat-dekat, jangan-jangan. Ketularan culunya. Orang seperti dia, seumur hidup, tidak akan pernah bisa masuk keluarga kita. Bahkan jika kamu benar-benar putri kaya, apa yang bisa kamu lakukan? Berani menghalangi jalanku? bukan begitu. Harus membayar konsekuensinya. Bukan begitu. Kamu masih berani membantah? Tuan kedua, Nona Jiang dia. Diam. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Dasar sampah. Aku beritahu kamu. Kamu memang terlahir untuk menderita. Makanan enak dan minuman lezat itu. Semua untuk anakku, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan pernah bermimpi. Jika tidak demikian, Nona Jiang akan dipukuli sampai mati. Dokter Jiang yang terhormat. Tidak mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini. Nenek. Baik. Telepon dari Nyonya Tua. Halo. Ada APA? Aku dengar dari Xiao. Kamu diam saja melihat Wan diperlakukan seperti itu. Aku beritahu kamu, jika ada satu helai rambutnya yang hilang, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Aku mengerti. Sudah, berhenti memukul. Wan, bangun.
Kamu mau apa? Aku tahu, kamu memandang rendah aku dan ibumu. Kami miskin. Tidak pantas untukmu, tapi aku adalah ayahmu. Tidak. Kamu bukan ayahku. Kalau bukan ayahmu, lalu siapa? Kamu hanya karena dari kecil gagal merayu ayahmu, sekarang tidak mau mengakui. Pulang dengan kami. Di desa, aku sudah mencarikan jodoh yang bagus untukmu. Dia tidak peduli dengan hal-hal memalukan yang kamu lakukan di luar. Bahkan memberikan mahar yang besar. Pulanglah dengan kami. Tidak menyangka. Dari kecil tidak belajar yang baik, merayu ayah kandung sendiri. Benar-benar perempuan jalang. Jiang Wan dibuang sejak usia 3 tahun. Anak 3 tahun, bisa merayu ayahnya sendiri? Keluarga Jiang benar-benar tidak tahu malu. Apa yang sudah dialami gadis ini? Lepaskan aku. Sudah bertahun-tahun, aku pikir kalian sudah berubah. Aku pikir kali ini kalian datang karena masih ingat masa lalu. Ternyata hanya karena mahar adikku, ya? Kalian benar-benar tidak berubah sama sekali. Aku beritahu kalian, mulai sekarang, aku tidak ada hubungan apapun dengan kalian. Kalau kamu pergi, bagaimana adikmu bisa menikah? Lepaskan aku. Kalau berisik lagi, kebun kau. Lepaskan aku. Kalau berisik lagi, kebunuh kau. Lihat tanda lahirnya. Ayah, lihat apa? Orang seperti dia pantas dipukuli sampai mati. Berani kau menggigitku? Ini bukan Lu Lising, paman kedua keluarga Lu. Si pembunuh yang bisa mengambil nyawa hanya karena sedikit tidak puas. Kalau berani menyentuh tunanganku lagi, ku buat kau keluar dengan terbaring. Dia ternyata tunangan paman kedua Lu. Paman kedua Lu. Paman kedua anjing, minggir. Aku datang untuk membawa pulang putri kami, tahu tidak? Jiang Wan, kamu bayarkan orang gila ini. Melakukan kekerasan pada ayahmu? Kamu bilang apa? Aku tidak bilang apa-apa. Orang-orang. Patahkan tangan dan kakinya. Paman kedua Lu, kami salah. Tolong maafkan kami. Ini semua salah kami. Jiang Wan, cepat minta ampun untuk ayahmu. Kamu mau mematahkan tangan dan kakiku? Ini melanggar hukum. Di Jiang Cheng. Akulah hukumnya. Bawa pergi. Jiang Wan, cepat minta dia. Selamatkan ayahmu. Ibu di sini. Kita pergi. Tunggu. Jiang Wan, bolehkah aku melihat tanda lahir di bahumu? Bibi, kamu mau apa? Aku ibumu yang sebenarnya. Ibu rela mati demi kekayaanmu. Menukarmu dengan putri keluarga Chen. Anak itu punya tanda lahir di sini. Kamu harus menggambarnya setiap hari. Ibu, kenapa peduli tanda lahirnya? Biarkan aku lihat sekali, boleh? Aku takut. Kamu juga mau tangan dan kakimu dipatahkan? Apa-apaan ini? Ini Lu Lising. Kamu tidak lihat nasib keluarga Jiang? Ibu, tanda lahirnya sama denganmu. Itu dia gambar sendiri. Dia bilang padaku, dia ingin menggantikanku menjadi putri ayah dan ibu. Benarkah? Tentu saja benar. Mana mungkin aku bohong padamu? Obati sendiri. Aku tidak bisa menjangkaunya. Sakit. Kelihatannya kau biasanya jagoan banget. Kok hari ini bisa terluka parah begini? Kalau nenek tahu, pasti marahin aku karena gagal jagain kau. Ini terakhir kalinya. Mereka sama sekali nggak anggap aku anak sendiri. Aku udah putus hubungan sama keluarga Jiang. Jangan nangis dong. Salah aku, nggak cepat-cepat keluar buat lindungin kau. Udah, stop nangisnya. Asing. Makasih ya buat hari ini. Aku mau nikah sama kamu, Lu Lising. Aku bakal jagain kau baik-baik. Lihat, papamu karena urusanmu. Tangannya sampai dipotong sama si Lu Ere itu. Biaya pengobatan harus kau tanggung. Oke, aku bayar. Terus adikmu. Kau harus bayarin biaya mas kawinnya dulu, biar dia bisa dapat istri. Kalau enggak, aku bakal kasih tahu keluarga Chen. Kalau Jiang Wan itu putri kandung keluarga Chen yang beneran. Lihat aja, mau terus tinggal di keluarga Chen enggak? Kau yakin mau lakukan ini? Dia kan sumber uang kita. Bagaimanapun juga, Tianba harus dapat istri dulu. Biar keluarga tua Jiang kita punya keturunan. Kau belum tahu ya? Keluarga Chen udah ada yang selidiki latar belakang Jiang Wan. Kali ini aku yang nutupin buatmu, tapi next time? Baik, aku setuju. Lihat tuh. Xiao itu anak yang paham keadaan. Kalau gitu Xiao, kami pulang dulu. Nunggu biaya mas kawin adikmu. Aku sadar, Bunda semakin gak bisa lepas dari kamu. Ayo, pulang. Sepertinya hanya dengan Jiang Wan mati, baru gak ada yang bakal ancam aku lagi. Aku mau beli nyawa seseorang.
Luli Sing. Kau mau pergi kan? Antarin aku dong. Gak bisa. Antarin aja sampai halte bus terdekat. Nanti aku naik bus sendiri. Ayo. Nona Jiang, mau ke jalan antik buat apa? Coba-coba cari harta bertuah buat calon suami. Buat jadi jimat yang penuh energi. Kau punya uang buat beli? Aku jago cari uang, Tuan Lu. Aku hebat, kau. Di sampingku, aku tak akan membiarkanmu dirugikan. Si miskin yang keras kepala, aku ingin lihat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Ada apa ini? Luli Sing, cepat turun dan hadapi ajalmu. Diam di mobil, jangan bergerak. Tapi aku bilang akan melindungimu. Mereka sama sekali tidak menganggapku sebagai anak. Aku dan keluarga Jiang tak akan ada hubungan lagi. Si imut yang tak bisa lindungi diri sendiri, diamlah. Kalau tidak, jangan ikut aku lagi. Asing. Bos, si penyewa juga memanggil orang lain, entah siapa. Tunggu dulu, Luli Sing. Kau berani sekali menjelarkan Tiangkon. Kawasan penjembangan Shicheng adalah Jerry Paiku. Kau malah ikut campur dan menghancurkannya. Kalau soal tangan panjang, siapa yang bisa menandingimu? Mengirim orang untuk membunuhku. Gagal sekali, masih ada yang kedua. Banyak orang di kawasan pengembangan Shicheng yang ingin kau mati. Jangan menyiramkan air kotor padaku. Orang ini dikelilingi bayangan gelap. Sebaiknya sudah lama mati. Sepertinya ada orang hebat yang membimbingnya. Kalau paham, cepat serahkan saham Shicheng. Sujud di depanku, minta maaf. Mengingat orang tuamu sudah mati dan tak ada yang mengajarimu. Aku bisa pertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Cari mati. Serang! Hati-hati. Luli Sing, kau berani membunuhku? Para tetua tak akan membiarkanmu, juga hal yang kau inginkan. Tak akan kau dapatkan seumur hidup. Berani lagi sebut orang tuaku? Aku akan kirim kau menemui mereka sekarang. Pergi. Asing, seram sekali. Kenapa? Sekarang takut? Masih suka padaku? Aku hanya takut kau terluka. Orang tadi, dia punya beberapa nyawa di tangannya, berubah jadi roh jahat. Kamu harus hati-hati. Aku tahu. Orang itu dikelilingi roh jahat, kamu benar-benar harus berhati-hati. Sudah tahu. Bos, tinggal perempuan ini sendirian. Kapan kita bertindak? Ikuti paman kedua. Harga orang di jalan antik mahal sekali. Nona Jiang, bawa uang cukup? Dia bosku atau tidak? Urusan apa? Aku hanya tengah. Orang-orang di jalan antik seakan menebus siapa saja. Bisa juga memukul orang, tapi Nona Jiang orang yang beruntung. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Si sampah kecil itu, jangan-jangan diganggu orang? Putar balik. Balik. Cantik, lihat dong. Tidak usah. Sepertinya, yang dalam bahaya bukan hanya Luli Sing. Keluar sekarang. Tahu kami ada di sini, masih berani lewat tempat sepi. Bodoh sekali. Gadis ini lumayan cantik. Sekitar sini sepi, kita sudah lama tidak sentuh wanita. Mumpung dia belum mati, biar kami puas dulu. Lejip-lejip tidak pergi. Cepat, adik kecil. Ayo ke pelukan kakak, biar kakak peluk. Sepertinya harus diberi pelajaran, baru tahu. Aku adalah penerus pertama kuil King Cheng. Cantik, kakak-kakak akan buat kamu senang. Berani melawan? Serang, teman-teman. Cari mati. Sekumpulan sampah. Jiang Wan. Boss, wanita ini juga bukan orang baik. Berhasil? Gagal, tugas ini tidak bisa kami terima. Sekumpulan orang tidak berguna. Di mana Jiang Wan sekarang? Jalan barang antik. Tidak Bo, orang tua baru saja pergi ke jalan barang antik. Aku tidak bisa biarkan Jiang Wan berhasil. Jiang Wan, kamu di mana? Jiang Wan, Kamu datang juga? Apa kamu kangen aku? ada suara apa di dalam? Suara apa? Cuma beberapa. Tikus got keluar saja.
Kepalaku kenapa pusing sekali? Temani aku duduk di sana. Ayo. Ambil ini, orangku Lulising tidak boleh keluar tanpa uang. Malu dong. Asing, kamu baik sekali. Coba lagi pegang-pegang. Tidak dipeluk ya sudah. Asing, cepat ke sini. Toko ini ada barang bagus. Halo, RY, tebakanmu benar. Nona Jiang dan keluarga Jiang. Ternyata tidak ada hubungan darah. Bos, ini harganya berapa? Aku yang beli. Kamu lagi. Kukira apa? Ternyata cuma batu jelek. Ini adalah batu penangkal ilmu hitam yang bagus. Untung tidak pecah. Kalau tidak bisa dibeli beruntungan asing. Jiangwan, saya beri kamu waktu 3 hari. Pergi kembali ke gunungmu, jangan tinggal di Jiangcheng, mengganggu pandanganku. Kalau tidak, setiap ketemu, saya usik kamu. Kamu sakit ya? Saya tidak punya masalah denganmu. Mari kita lihat di toko ini. Yao, tidak jatuh kan? Kenapa kalian orang kota bisa begitu munafik? Ayah ibu, jangan salahkan dia, saya sendiri yang tidak berdiri dengan baik. Dia tidak mendorong saya, Jiangwan. Sudah saya bilang begitu, jangan ganggu saya lagi. Jiang Wan, kamu terus-terusan. Nyanyian enak perhatian saya. Kamu anggap saya Chen Feng tidak ada? Berhenti. Beneran bukan saya yang dorong, dia jatuh sendiri. Jiangwan, kamu pikir dengan dekat pada paman lu kedua, bisa berbuat semaumu di Jiangcheng? Yao adalah permata keluarga Chen, sedangkan kamu cuma anak yatim yang bahkan orang tuamu sendiri tidak mau, liar yang besar di gunung. Seperti kamu yang polos, kamu pikir paman lu kedua akan lindungi kamu sampai kapan? Apa yang saya harapkan? Sampai berharap dia percaya saya. Ibu, jangan salahkan dia baru turun ganang. Tidak tahu aturan, tidak apa, saya rela sedikit tersakiti. Ternyata teh hijau yang dikatakan Shifu adalah orang sepertimu. Ibu, lihat dia pukul saya lagi. Dasar polos. Saya bicara baik-baik, kamu malah di depan saya. Pukul anak saya. Kamu cari mati. Nyonya Chen bilang siapa yang cari mati? Tidak apa-apa. Paman lu kedua, hari ini kesalahan Jiangwan. Yang duluan pukul Yao kami. Menurut saya, wanita jahat seperti dia sungguh tidak layak jadi tunanganmu. Sedangkan Yao kami, lembut dan perhatian. Cukup cocok untukmu, paman kedua. Yao sudah lama mengagumimu. Pergi. Jangan bicara tentang Jiangwan. Bahkan jika aku, wanita Lulising. Siapa yang mau dipukul, ya dipukul. Ada masalah? Ayo pergi. Keluarga Chen berani sakiti tunangan saya seperti ini. Apa kalian siap bayar konsekuensinya? Tunggu sebentar, Paman Lu kedua. Paman Lu kedua, ini cuma cekcok anak-anak saja. Asing. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Aku percaya padamu, lain kali jika terjadi lagi. Langsung balas makian atau pukulan. Orangku Lulising. Tidak ada alasan untuk diperlakukan tidak adil. Tapi mereka juga tidak salah. Aku hanya anak yatim piatu yang tidak diinginkan. Bahkan orang tua kandungku pun membenciku. Kalau mereka tidak mau kamu, aku yang mau. Apa yang kamu katakan tadi? Tidak ada, kamu tidak pernah berpikir. Sengaja itu. Bukan orang tua kandungmu. Bukankah kamu bisa meramal? Coba ramalkan sendiri saja pasti tahu. Guruku bilang, meramal untuk orang lain tapi tidak untuk diri sendiri. Kalau tidak akan kena kutukan langit. Bodoh sekali kamu. Tunggu di rumah dengan baik, aku ada urusan di luar. Balik. Dadah. Laporan SG Nona Jiang sudah keluar. Dia memang tidak ada hubungan darah dengan keluarga Jiang. Siapa orang tua kandungnya masih butuh waktu untuk diselidiki. Baik. Ada satu hal lagi, maksud nenek adalah, kamu harus kembali ke rumah tua dalam 3 hari untuk mempersiapkan pernikahan. Aku mengerti. Hancurkan semua bisnis keluarga Chen di Jiangcheng. Mengerti. Lulising sialan itu. Demi si manis itu, dia tidak meninggalkan sedikit pun jalan hidup untuk keluarga Chen. Maaf ayah ibu, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengganggu Jiangwan. Sekarang justru keluarga Wang yang mau berinvestasi untuk kita. Ayah bilang, selama Yao bisa melakukannya, Yao pasti akan lakukan. Maksud keluarga Wang adalah kamu harus menikah dengan tuan Wang baru mereka mau investasi. APA? Tuan Wang? Yao. Ibu tahu, Tuan Wang itu ahlinya mabuk, judi, bukan orang yang bisa diandalkan. Tapi sekarang hanya keluarga mereka yang bisa menyelamatkan keluarga Chen. Yao, kamu harus mengalah. Demi keluarga Chen, aku rela melakukan apa saja.
Kenapa Jiang Wan bisa menjadi Nyonya Lu? Sementara aku harus menikah dengan Tuan Wang yang tidak berguna. Aku tidak rela. Halo, Keluar dan ketemu yuk, Jiang Wan. aku nggak mau ketemu kamu. Kamu bukan anak perempuan keluarga Jiang, masa iya? Kamu nggak penasaran asal-usulmu? Malam ini jam 10. Kamar 888, Hotel Empress. Nggak datang berarti nggak janji. Yang Master Wang, cewek malam ini. Bahkan Lu Erie aja tergila-gila. Kamu harus hargai baik-baik. Cueknya Lu Lixing, aku memang penasaran. Rasanya seperti apa? Kalau gitu kita sepakat. Kalau kamu bisa dapetin Jiang Wan, dananya harus ditransfer ke akun Chen Group, ya? Kapan aku pernah nolak kamu? Dasar. Akhirnya berhasil juga bikin Ping An Kou. Setelah urusan ini selesai, aku akan cari Lu Lixing. Lihat sendiri, keluarga Jiang ternyata bukan orang tua kandungmu. Nggak heran mereka benci banget sama aku. Ternyata aku bukan anak kandung mereka. Apa kamu tahu? Siapa orang tua kandungku sebenarnya? Tentu saja. Orang tua kandungmu adalah 3, 2. Memang yang terbaik. Tempat ini serahkan padamu. Jangan pergi, sini. Jiang Wan, oh Jiang Wan. Tetaplah membusuk di kubangan lumpurmu. Tunangan Lu Lixing harusnya aku. Kaki sakit banget. Kalau nggak mau mati, menjauh dariku. Lu Erie, aku kan juga cewek. Lembut dikit dong sama aku. Jiang Wan si kampungan itu, ada bagus-bagusnya apa? Mending coba sama aku lebih jago darinya. Kamu? Nggak ada apa-apanya dibanding Wan Wan. Berdasar sekali mau merayuku. Jiang Wan sebentar lagi jadi barang bekas. Masa Lu Erie mau barang bekas? Kamu bilang apa? Bangun, gak apa-apa. Jangan bikin aku khawatir. Asing, ini Ping An Kou yang kubikin buat kamu. Suka? Mungkin aku nggak bisa nunggu sampai hari pernikahan kita. Wan Wan. Jangan takut Wan Wan, kita pulang, kita pulang. Jangan biarkan dia kabur, ngerti? Wan Wan, nanti efek obatnya habis, kamu akan baik-baik saja. Aku akan mengisikan air untukmu. Asing. Tolong aku. Kalau begitu, bawa ini. Ini leontin keberuntungan yang kubuat untukmu. Untuk melindungimu. Baik. Nenek hari ini akan membawamu mencoba gaun pengantin, jangan ketiduran lagi. Asyik. Cepat katakan, jangan ganggu latihanku. Shifu, apakah kau sudah tahu sejak lama? Aku bukan anak perempuan keluarga Jiang lagi. Kamu memang bukan anak perempuan keluarga Jiang. Lalu, siapa orang tua kandungku? Apakah mereka membuangku? Atau apakah mereka meninggal karena sakit? Aku tidak bisa memberitahumu nama aslinya. Tapi kamu sudah bertemu dengan mereka. Bertemu? Sudah bertemu? Bisakah kau perlihatkan tanda lahir di bahumu? Jiang Wan, kau pikir dengan mendekati paman Lu ketiga, kau bisa berbuat semaumu di Jiangcheng? Yao Yao adalah mutiara keluarga Chen. Sedangkan kamu, aku sudah menyelidiki. Kamu hanya anak yatim yang bahkan tidak diinginkan oleh orang tuamu sendiri. Wan Wan. Hari ini kita harus memilih dengan baik. Besok lusa di acara pertunangan. Pasti membuat asing terpana. Baik, semua menurut nenek.
Kakek, tolong aku. Kakek, apa maksudmu sebenarnya? Cucumu ini sudah berani mengganggu wanitaku. Kalau tidak kuberi pelajaran, di mana letak mukaku? Jika berani menyebut orang tuaku lagi, aku akan mengantarmu bertemu mereka sekarang. Luli Sheng, antaksiran wanita. Apakah itu sabaton? Ini adalah cucu tetua. Kau tidak takut karma? Kakak sepupu, tanganmu masih bisa bergerak, sepertinya pelajaran terakhir kali. Masih kurang keras. Kamu. Luli Sing, orangnya sudah dipukul, amarahmu sudah keluar. Lahatlah wajahku, lepaskan dia. Baik. 2 hari lagi, di acara pertunanganku, aku ingin melihatnya. Muncul di hadapanku tanpa cedera sedikit pun. Tetua Shen, kau tahu siapa yang kumaksud. Jika tidak bertemu, bersiaplah untuk mengurus jenazah cucumu. Kakek. Aku tidak ingin pergi dengan mereka, tolong aku, kakek. Luli Sing. Luli Sing tahun ini harus mati. Tetua. Aku punya cara, tidak hanya bisa menyelamatkan Wang Shao, tetapi juga bisa melukai Luli Sing parah. Apa ide kamu? Baik, urusan ini kuberikan padamu. Jika berhasil, 30% saham keluarga Lu akan kuberikan padamu. Terima kasih, Tetua. RY, kali ini demi Nona Jiang. Kita benar-benar telah meninggal Lu Changzong. Apakah dia akan mengincar orang-orangmu? Tidak mungkin. Wang Shao adalah satu-satunya keturunannya sekarang. Dia tidak ingin garis keturunannya terputus. Tapi bagaimana jika dia langsung menyerangmu? Nyawa Lu Xing ada di sini. Siapa yang mampu, silakan ambil. Wan kita. Terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin. Terima kasih, Nenek. Sungguh cantik sekali. Jiang Wan, kau anak liar. Berani hidup lebih baik dariku? Kau siapa? Berani ikut campur urusanku? Mau mati ya? Asing, kau datang. Bukankah kau harus berterima kasih padaku? Jika bukan karena aku, kau belum tentu bisa bertemu Jiang Wan. Sebelum diselesaikan, Ola, Luli Sheng. Dasar kau, bahkan tidak bisa menyamai satu jari Wan-Wan. Berani bilang mau merayuku. Lalu kenapa kau menyelamatkanku? Karena aku juga ingin Luli Sing mati. Tidak ada masalah kan? Aku ini Lu Rye, siapa yang berani menggangguku? Syukurlah tidak apa-apa. Baju ini sangat cantik. Sepertinya hubungan mereka berkembang dengan baik. Nenek, minum air dulu ya. Nenek. Bukan aku. Bagaimana kondisi nenek? Bagaimana? Apa racun itu dari wanita itu? Bukan urusannya. Nenek terkena ilmu hitam. Ilmu hitam? Itu ilmu hitam dari Miao Jiang. Begitu terkena air, akan muntah darah, pingsan, dan organ dalam rusak. Ilmu hitam yang kejam. Wan-Wan, mereka menargetkanku. Pesta pertunangan besok akan berbahaya. Bagaimana kalau kita tunda dulu? Aku tidak takut bahaya. Yang penting kita bisa menemukan pelakunya di pesta pertunangan. Lalu ambil darah dari ujung jarinya. Untuk menyembuhkan nenek. Takut? Bukannya ada kamu di sini? Gimana? Di sini? Seharusnya di sana. Sana berbahaya, tunggu di sini. Lalu apa yang perlu aku lakukan? Aku hanya perlu kamu di pesta pertunangan. Culik Jiang Wan, sisanya serahkan padaku. Orang tua kandungmu ada di tanganku, ingin menyelamatkan nyawa mereka? Sekarang tinggalkan ruang pesta. Bawa dia ke gudang, bereskan dia. Lao Chen, itu bukan Yao Yao?
Benar juga, kenapa Yao Yao bersama? Preman-preman ini, ayo ikuti mereka. Lagi-lagi kamu, Chen Shuyao. Kamu berkali-kali menjebakku, hanya karena aku tahu. Kamu bukan anak kandung keluarga Chen? Dime Cow, Jiangwan. Sebenarnya ayah ibu sudah tahu, aku bukan anak kandung mereka. Dan kamulah anak yang terbuang. Tapi apa gunanya? Mereka bahkan tidak pernah berpikir untuk mengakui kamu. Kamu sudah lama dibuang oleh mereka. Tidak mungkin, kamu bohong. Kasihan sekali kamu, tidak hanya dibuang orang tua. Bahkan Lu Erie juga hanya main-main denganmu. Omong kosong. Meski seluruh dunia membuangku, asing tidak akan pernah meninggalkanku. Lihat sendiri. Wanita di hari Luli Sheng tidak akan pernah menjadi kamu. Datang, bawa dia. Asing, akhirnya kamu datang mencariku, asing. Siapa yang menyuruhmu bicara? Lu Changyi, kamu cari mati. Jangan buru-buru, Lu Lising, jangan terburu-buru bertindak. Masih ingin menyelamatkan nenekmu? Ternyata benar kamu. Lu Lising, begini saja, aku akan memberimu penawarnya. Kamu lepaskan Wang Zhou. Bawa penawarnya pulang, berikan pada nenek. Ya, Jangan takut, asing akan membawamu pulang. Lu Lising, jika kamu membawa wanita ini, jangan harap bisa bertemu tunanganmu lagi. Apa maksudmu? Kamu harus berpikir matang. mau wanita ini atau Jiangwan? Dia hanya wanita penghangat ranjangku. Mana bisa dibandingkan dengannya, tua Lu. Kamu terlalu menganggap tinggi Jiangwan. Dia cuma wanita yang menghangatkan ranjangku. Kamu terlalu menganggap tinggi Jiangwan. Lihatlah Jiangwan. Di dunia ini tak ada yang mencintaimu. Orang tuamu, Lu Lising juga begitu. Aku tak percaya dia akan meninggalkanku. Wanita Lu Lising mau memukul siapa? Pukul saja. Berani sentuh tunanganku lagi, kubuatmu keluar terbujur. Mereka tak mau kamu, aku yang mau. Sama sekali tidak mungkin. Asing pasti tak akan meninggalkanku. Apa yang tidak mungkin? Lihat wanita di video ITU. Dia adalah cinta sejati Lu Lising. Jangan-jangan kau masih berhayal Lu Lising akan meninggalkan wanita yang paling dicintainya untuk menyelamatkanmu. Mimpi di siang bolong. Aku percaya Lu Lising sudah berjanji padaku. Bahkan jika dia meninggalkan seluruh dunia, dia tak akan meninggalkanku. Jiangwan oh Jiangwan. Kenapa kau tak mau menyerah? Ayo kita bertaruh. Lihat siapa yang lebih cepat, Lu Lisingmu atau pisauku? Gawat-gawat. Pasangan Bos Chen datang. Tolong aku. Cepat culik aku cepat. Jangan ada yang mendekat, mendekatku bunuh dia. Kami tidak mendekat, jangan sakiti putri kami. Ibu, Samuel Salaja, Jayang menipuku ke sini. Bukan, aku bukan. Ibu, aku tak mau mati. Selamatkan aku, Ibu. Asal kau lepaskan putriku, apapun akan kukabulkan. Bisa saja melepasnya. Asal kalian bunuh Jiangwan untukku. Aku jamin putri kalian tak akan terluka sedikit pun. Jika tidak bisa, Ibu, jangan salahkan aku mengirimnya lebih cepat ke neraka. Aku setuju. Jiangwan, jangan salahkan aku kejam. Dibandingkan Yao kami, kau bukan apa-apa. Jangan percaya dia menipumu. Lebih cepat-cepat. Wan tunggu aku. Dia orangnya Lu Lising, jika kau menyentuhnya. Keluarga Chen kita hancur. Jika kalian tidak membunuh Jiangwan, putri kalian benar-benar selesai. Ibu Yao, jangan takut, ada ibu. Tenang, aku sudah telepon polisi, sebentar mereka sampai. Kenapa kalian tidak bergerak? Kalian panggil polisi, dasar cari mati sendiri.
Tolong aku. Aku kasih waktu 5 detik terakhir. Tanganku lepas atau tidak, tergantung kalian. 5, 4, 3. Tunggu, kamu mau apa? Meskipun dia wanita Lulising, aku ingin putriku hidup. Jiang Wan, jangan salahkan aku kejam. Salahkan saja nasibmu yang sial. Tapi aku putri kandungmu. Wan Wan. Wan Wan, jangan nakut-nakuti aku. Aku tahu kamu akan datang. Jangan takut, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak, kalian tidak boleh pergi. Kalau dia pergi, putriku bagaimana? Putrimu, Sudah jelas, ternyata Jiang Wan. Adalah putri kandung keluarga Chen yang sebenarnya. mungkin yang kamu maksud Chen Shuyao? Lulising, apa maksudmu? Apa dia tahu kalau itu putriku, Yao Yao? Demi seorang penipu yang main sandiwara sendiri. Luka-lukai putri kandungmu sendiri sampai begini. Nyonya Chen, kamu memang ibu yang hebat. Ibu, jangan dengarkan omongannya. Kamu berhenti. Putri kandung, penipu, jelaskan. Mau penjelasan? Baik. Ditukar sejak lahir. Yang baru saja kamu tikam. Itulah putri kandungmu yang sebenarnya. Apa? Tidak mungkin. Ayo, bawa orangnya ke sini. Tuan, Empan. Ini bukan urusan kami. Aku cuma menukar mereka saat lahir. Aku tidak suruh Chen Shuyao bin orang, bukan? Semua ini ide Chen Shuyao. Dia bahkan mau bayar kami untuk diam. Asing. Jangan takut, aku bantu kamu balas dendam. Apa yang mereka katakan benar? Ibu, jangan percaya dia. Mereka semua bohong. Bagaimana mungkin aku? Bukan putri kandungmu? Lihat. Ini tanda lahirku sejak kecil. Aku pasti putri kandungmu. Dia cuma mau balas dendam untuk Jiang Wan. Jadi sengaja fitnah aku. Kalian masih ragu apa lagi? Keluarga Jiang itu bagaimana sih? Kalian tidak tahu? Asal ada uang, dia bisa bicara apa saja. Mana bisa dipercaya? Dia sengaja menyuap keluarga Jiang untuk menjebakku. Aku menjebakmu buat apa? Apa karena kamu licik? Atau karena kamu jelek? Tuan kedua Lu, saya tahu. Saya tidak seperti Jiang Wan. Semuanya salah saya. Tolong maafkan saya. Lepaskan saya. Lepaskan keluarga saya. Saya percaya Yao kami. Saya tahu betul seperti apa Jiang Wan. Dia tidak menghormati orang tua, tidak berpendidikan. Kejam, hanya ingin naik keranjang pria. Orang seperti ini, mana mungkin anakku? Terima kasih, Ibu. Aku tahu Ibu percaya padaku. Aku tak pernah tahu, bayi mataku ini. Di mata ibunya sendiri ternyata begitu hina. Tuan kedua Lu, jangan adu domba hubungan keluarga kami. Tampaknya kau tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Buka lebar mata kalian, lihat baik-baik. Siapa sebenarnya anak kandung keluarga Jiang? Jiang Wan. Jiang Wan adalah anak kandung kami. Asing, bawa aku pergi. Aku tidak mau di sini. Hari ini kuingat. Kalian tunggu saja. Bukan begitu, dengar penjelasanku. Kau sudah tahu dari awal, ya? Berarti sebelumnya, Jiang Wan tidak menindasmu. Selama ini kau yang selalu menyasarinya, ya? Aku. Bukan begitu, Bu. Aku hanya tak ingin kehilangan kalian. Jadi, aku baru saja membunuh anak kami sendiri. Kenapa bisa begini? Bu, aku salah. Shuyao, kau sangat mengecewakanku. Ibyo. Aku ingin menjenguk putriku. Wan, selamat jalan. Ayo jenguk Wan Wan kita. Ayah, Ibu, aku hanya tidak ingin meninggalkan kalian. Apa salahku? Jiang Wan, aku seperti ini karena kau. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja.
Tuan Kejua, keluarga Chen datang. Minta bertemu Nona Jiang. Kalian mau apa? Masih belum cukup. Menyakiti Wan Wan, ya? Kami hanya ingin menjenguk Wan Wan saja. Bagaimana kondisi Wan Wan? Apakah dia baik-baik saja? Aku tahu, menyakiti Wan Wan adalah kesalahan kami. Tapi kami benar-benar tidak tahu. Wan Wan adalah putri kandung kami yang sebenarnya. Tidak tahu. Tidak tahu berarti boleh menusuk hati Wan Wan? Dari kecil, dia hanya ingin mendapatkan kasih sayang orang tua. Tapi kalian? Apa yang sudah kalian lakukan? Tunggu sampai Wan Wan siuman. Aku akan menghabisi keluarga Chen. Bawa mereka pergi. Paman, silakan pulang. Bawa mereka keluar. Paman, Wan Wan. Tuan dan Nyonya, Nona sudah berlutut seharian di depan pintu. Entah apa yang terjadi sampai harus berlutut. Biarkan dia berlutut saja. Ayah, ibu, Yao tahu salah. Aku hanya tidak ingin meninggalkan kalian. Kalian tidak tahu seperti apa keluarga Jiang itu. Kalau aku pergi ke keluarga Jiang, aku akan disiksa sampai mati. Ayah, ibu. Yao. Sekarang bagaimana? Satu adalah putri kandung. Satu lagi yang tumbuh besar di sampingku. Kehilangan siapapun aku tidak tega. Pergi ke rumah sakit dulu, bawa Wan Wan pulang. Kita sudah terlalu banyak berutang pada Wan Wan. Kalau Wan Wan Tidak bisa rukun dengan Shuyao. Suruh Shuyao pindah saja. Tapi memang hanya bisa begitu. Ayah, ibu. Ini bubur yang aku masak untuk kakak, baik untuk tubuh. Bawakan untuk kakak. Kakak mungkin tidak ingin bertemu denganku. Kamu masih demam? Cepat naik ke atas dan istirahat yang cukup. Terima kasih, ibu. Jiang Wan, aku tidak akan membiarkanmu mengambil semua yang menjadi milikku. Nenek bagaimana? Sudah tidak apa-apa, tenang saja. Asing, aku ingin bertanya sesuatu. Katakan, Apakah kamu punya seseorang yang istimewa di hati? apa? Paman? Telepon dari rumah tua. Lu Changsong, jangan keterlaluan. Berani-beraninya kamu menyentuhnya, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. kamu sendiri yang memilih Jiang Wan. Jangan salahkan aku. Aura jahat di tubuh Hasing, kenapa begitu kuat? Sepertinya akan ada nyawa yang melayang. Apa yang terjadi? Ada orang yang cari mati saja. Kamu tunggu di sini, aku keluar dulu. Jangan pergi. Suruh orang rumah sakit jaga Wan Wan, jangan biarkan dia keluar. Lu Changsong tidak akan mudah melepaskannya. Ya. Ini video yang dikirim Lu Changzong. Mereka cari mati. Berhenti. APA? Kami datang untuk melihat putri kandungku. Aku mau lihat anakku sendiri. Masa tidak boleh masuk? Ini perintah RY. Lihat tidak, keluarga Chen dan anjing dilarang masuk. Kamu. Wan. Biarkan mereka masuk. Ya. Lehei gone? Putri kandungku suruh aku masuk. Apa-apaan ini? Wan Wan, Mama tahu salah. Mama minta maaf. Mama tidak seharusnya memukulmu. Maafkan Mama, ya? Sebenarnya semua ini salah keluarga Jiang. Kalau bukan karena mereka, Mama pasti tidak akan membiarkanmu menderita di luar. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Jika saat itu kamu tahu aku adalah putri kandungmu, apakah kamu akan meninggalkan Chen Xiao demi aku? Aku? Sudah berlalu, Wan Wan. Lihat, mamamu bawa bubur untukmu. Ya, mau coba? Ini dibuat untukku? Ya, ada masalah? Kamu ngapain? Ini Yao yang buat meskipun dia demam. Dia minta kami bawa khusus untuk minta maaf. Kamu tumpahkan, sayang sekali.
Naib baik Yao Yao. Oh, ternyata buatan Chen Shuyao. Kalian tidak tahu? Dia ingin aku mati. Sampai-sampai memberi racun. Kalian juga ingin aku mati, ya? Tidak mungkin, Yao Yao tidak akan melakukan hal jahat seperti itu. Dia sudah banyak berbuat jahat. Wan, semua sudah berlalu. Aku dan mamamu. Sudah susah payah menemukanmu, pulanglah dengan kami. Kami akan memberimu ganti rugi, ya? Kenapa tidak angkat telepon? Mohon maaf, Nona Jiang. Ya bilang. Sebelum dia kembali, Anda tidak boleh keluar. Baik. Kebetulan ini kesempatan untuk mencari asing. Tangannya tidak boleh lagi menodai nyawa orang. Nona Jiang, Anda pergi memberitahu tuan kedua? Aku pulang dengan orang tuaku saja. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ini bagaimana? Wan, aku akan bawa kamu ganti baju dulu. Ayo pergi. Ayah, ibu, kalian sudah kembali. Wan, kita sudah sampai di rumah. Kakak juga sudah kembali. Kakak, maafkan aku. Dulu semua salahku. Aku hanya tidak ingin berpisah dengan ayah dan ibu. Kali ini maafkan aku, ya? Asalkan kau mengizinkanku tinggal di rumah ini, aku akan bekerja keras untukmu, ya? Tidak perlu. Sudah kubilang, kamu tidak punya nasib baik. Memaksakan diri tinggal hanya akan membawa balasan yang lebih besar. Kamar aku di mana? Naik ke atas. Ibu, lihat kakak, dia benar-benar tidak bisa menerimaku. Aku bahkan khusus memasak bubur untuknya, tanganku sampai melepuh. Jangan sebut bubur itu lagi, dia tidak meminumnya. Dia bersikeras kamu menaruh racun di dalamnya. Ibu, jangan marah, semua salahku. Membuat kakak sedih seperti ini. Wajar kalau dia tidak memaafkanku, tapi aku benar-benar tidak ingin berpisah dengan ayah dan ibu. Siapa yang bilang kamu harus pergi? Kamu selamanya adalah anak baik ibu. Benar? Kalau begitu aku akan potong buah untuk kakak. Masih tidak bisa ditemukan. Asing, kamu di mana? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Sipat sekali debuting oleh Tuan Lu. Sudah kuduga, orang rendahan sepertimu. Mana bisa menandingi Lu Lising? Wanita yang paling dicintainya? Urusanmu apa? Keluar. Dasar licik, berani-beraninya bersikap seperti itu padaku. Ku beritahu, Lu Lising sudah pergi ke rumah tua untuk menemui cinta pertamanya. Dan kamu, hanyalah sepatu usang yang dibuang Tuan Lu. Kamu pikir ayah ibu masih peduli padamu? Ya, rumah tua. Kakak, tolong izinkan aku tinggal, ya? Lepaskan. Yao Yao. Kakak, aku bisa memberikan segalanya untukmu. Tolong izinkan aku tinggal di sini, ya? Permintaan kecil seperti ini, kenapa kamu tidak mau mengabulkannya? Jiang Wan, kamu keterlaluan. Yao Yao sudah minta maaf padamu. Dulu itu salah paham, kamu memang terluka sedikit. Tapi sekarang kan sudah sembuh? Apalagi yang tidak bisa dimaafkan? Berhenti. Mau kemana? Minta maaf pada Yao Yao. Tidak punya sopan santun? Sopan santun? Kamu bicara sopan santun padaku? Saat aku berusia 3 tahun, ditinggalkan oleh orang tua kandungku, hidup di pegunungan. Hanya bersama guruku. Kamu bicara sopan santun padaku? Wan, ibumu tidak bermaksud begitu. Sejak hari kamu menusukku, hubungan kita sudah putus. Aku dan kamu tidak ada hubungan lagi. Dan tentang barang orang lain yang kamu curi, dalam 3 hari pasti dapat balasan. Kamu berani mengutuk Yao Yao? Jangan sentuh aku lagi. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu sentuh aku lagi, aku akan menghapus keluarga Chen dari Jiangsheng. Karena sekarang di belakangku ada Lu Lising. Kamu anak durhaka. Kalau kamu pergi hari ini, jangan pernah kembali. Wan. Datang. Nona Jiang, sesepuh kami ingin bertemu denganmu. Paman kedua. Wan. Di mana paman kedua?
Nona Jiang pergi dengan keluarga Chen. Tidak berguna. Orang saja tidak bisa jaga. Asing, aku menunggumu di rumah tua. Sial. Ayo, ikut aku. Aku balik perusahaan, lanjutkan kerja semula. Aku akan mencari Wan Wan. Gadis kecil ini benar-benar tidak tahu. Kadang-kadang manusia lebih menakutkan daripada hantu. Nona Jiang, silakan. Aku ingin melihat. Siapa yang ingin menyakiti Lu Lixing? Harus diakui, Chang Zong memang hebat. Selama menjadi sesepuh, nilai pasar keluarga Lu terus meningkat. Benar, Lu Lixing yang kecil itu. Dengan saham di tangannya, selalu melawan sesepuh. Kalau tidak, keluarga Lu bisa berkembang lebih baik. Menurutku, Lu Lixing seharusnya menyerahkan sahamnya dengan patuh. Mau menyakiti Lu Lixing? Itu sama saja dengan tidak ingin aku hidup. Nyawa Jiang Wan ini. Bukan sembarang orang bisa mengincar. Lu Lixing ini, sejak orang tuanya meninggal, langsung jadi luar biasa. Urusan perusahaan tidak diperhatikan. Malah masih mempertahankan saham di tangannya. Kalian bilang pasangan Shen Qingyi. Kok bisa punya anak sialan seperti ini? Menurutku, Lu Lixing hilang belasan tahun. Walaupun ditemukan, tetap saja jadi sampah. Dikasih posisi santai sudah bagus, tapi nenek tua itu malah memberikan semua saham orang tuanya ke dia. CAPI Lu Lixing. Cuma sampah yang tidak bisa dibantu. Kalian berdua benar, ini juga salahku. Selama ini aku sibuk bekerja, mengabaikan didikan untuk Lixing. Ini bukan salahmu. Lu Lixing sudah busuk dari akarnya. Mana bisa diajar lagi? Iya, Lu Lixing waktu umur 9 tahun. Sudah berani bunuh orang pakai pisau, benar-benar iblis hidup. Baru beberapa hari lalu, dia memukul Cangiku. Sampai masuk rumah sakit. Sudahlah, Lixing tetap keponakanku. Kau anggap dia keponakan, dia anggap kau orang tua apa tidak? Kau takut menyinggung dia, aku tidak. Hari ini aku tegaskan. Aku tidak peduli Lu Lixing itu apa. Kalau berani sentuh anakku lagi, pikir dulu. Nyawanya cukup kuat atau tidak? Kalau begitu, hari ini aku juga tegaskan. Nyawa Lu Lixing adalah nyawaku. Kalau kalian berani sentuh dia, aku jamin kalian akan lebih baik mati. Misal tidak akan berguna. Kau ini calon istri. Yang dicari nenek tua untuk Lu Lixing? Orang kampung yang besar di gunung. Pantas apa dekat-dekat keluarga Lu? Keluarga Lu kalian ini apa sih? Semua yang duduk di sini, tangan siapa? Yang tidak berlumuran darah? Tidak takut roh jahat mengganggu malam? Kau ini siapa sampai bisa bicara di sini? Belum menikah. Tidak tahu aturan sama sekali. Ayo, tampar dia. Kenapa? Kenapa tidak bisa bergerak? Gawat, gawat, yang mulia kedua datang. Asing, aku tahu kau akan datang. Mereka semua menggangguku. Sudah, jangan pura-pura. Tetua sengaja memanggilku. Bahkan mengundang tunanganku, benar-benar kerja keras. Wanita di ruang bawah tanah sudah tidak bisa memanggil yang mulia kedua. Jadi aku terpaksa pakai cara ini. Asing tidak langsung ke rumah tua setelah meninggalkan rumah sakit. Lalu dia pergi kemana? Sudah datang, mari duduk dan minum teh bersama. Canggih, bawa Nona Jiang pergi dulu. Nona Jiang, silakan. Tunang, kami tidak akan melakukan apa-apa pada tunanganmu. Kamu pergi dulu dengannya, nanti aku akan menemuimu setelah selesai. Asing, aku. Aura jahat di tubuh Asing semakin kuat. Aku khawatir akan ada korban jiwa. Nona Jiang, cepatlah. Lepaskan. Aku bisa pergi sendiri. Proyek Si Cheng harus diselesaikan tahun ini. Tanda tangani kontrak transfer saham ini, aku bisa membiarkanmu. Dan tunanganmu hidup 2 tahun lebih lama. Pergi. Lepaskan. Pantasan Lu Lixing tertarik padamu. Bentuk tubuhmu lumayan bagus.
Setelah tetua menyelesaikan Lulising. Tunggu kakak datang menghiburmu ya. Sial! Lulising dalam bahaya. Siapa? Siapa di sana? Siapa? Kamu mencari aku? Perempuan ini masih hidup, cantik, bisa dijual. Untuk yang laki-laki, hanya bisa jual organnya. Lain kali ada kesempatan begini, ingat aku ya. Dasar tidak berguna, apalagi yang bisa kamu lakukan? Orang tidak berguna. Berhenti. Ayo, aku bawa kamu kembali mencari asing. Asing. Orangnya sudah dijual, kenapa mau dibawa pergi? Asing si brengsek itu belum mati. Dibawa kembali ke nenek untuk mewarisi harta. Perempuan ini akan sangat berguna bagiku nanti. Jadi Anda adalah Ibu Lulising? Anda tidak mati? Aku bawa Anda menemui asing, ya? Ayo, aku bawa kamu kembali mencari asing. Kamu ini perempuan, melahirkan anak yang baik. Sekali bertindak langsung merebut bisnis 10 miliarku. Aku pukul kamu. Aku pukul kamu. Pukul kamu sampai mati. Fire tahu melahirkan anak. Rebut sahamku, pukul sampai mati. Berhenti memukul. Asing, tolong. Aku tidak cari asing lagi. Aku tidak cari asing. Aku tidak mencari asing. Bibi jangan takut, tidak apa-apa. Bibi, dengarkan aku. Aku berbeda dengan Lu Changzong. Aku adalah tunangan asing. Kamu bisa sepenuhnya mempercayaiku. Kamu harus ikut aku keluar sekarang. Lu masih asing, tidak lagi terancam oleh Lu Changzong. Kalau begitu, bawa teman-temanku keluar dulu. Teman. Ini. Kalian semua adalah arwah yang dibunuh oleh Lu Changzong. Lulising jangan bengong, cepat tanda tangani. Mungkin aku akan senang dan melepaskan ibumu yang bodoh itu. Benar juga Lulising, sesepuh sedang berbaik hati. Kamu masih belum cepat-cepat tanda tangan dan bersujud berterima kasih? Setelah kamu tanda tangan, aku akan langsung membunuhmu. Baiklah, aku bisa tanda tangan, tapi apakah kalian beruntung menikmatinya? Itu belum tentu. Apa maksudmu? Maksud yang jelas. Sesepuh, dia hanya menggertak, menakut-nakuti Anda, menurutku. Harus memberinya pelajaran. Lising. Bicara besar harus bayar harganya, ayo. Sesepuh, bawa wanita di ruang bawah tanah. Lulising, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sesepuh, kalau masih mengancamku dengan ibuku, berarti kamu tidak tahu diri. Sesepuh, mereka adalah orang-orang dari Ghost Shadow. Apa? Ghost Shadow. Untuk membuat Ghost Shadow bertindak, harus mempertaruhkan nyawa. Lulising, demi jiwa wanita ITU. Kamu rela mempertaruhkan nyawamu? Menggunakan organisasi pembunuh sendiri, masih perlu taruhan apa lagi? Sesepuh, tidak baik, orang di ruang bawah tanah diculik. Apa? Lulising, kamu sengaja menyuruh Jawan. Si imut itu datang kan? Aku beritahu kamu. Keluarga Lu hanya bisa dipimpin oleh satu orang. Orang itu pasti aku. Sesepuh, bukankah mereka semua? Wanita yang kita jual ke Myanmar Utara? Lu Changzong, Lu Changyi, kalian kembalikan nyawaku. Kamu pergi sana. Jangan mendekat. Jimat ini hanya melindungimu selama setengah jam. Lu Changzong, jangan buang-buang waktu. Master bilang, Lulising dilindungi aura ungu sejak lahir. Hantu pun akan menghindar, Lulising. Aku adalah pamanmu, kamu harus ingat. Ibumu dijual ke Myanmar Utara. Aku yang bayar mahal untuk menyelamatkannya. Kalau kau tidak menyelamatkanku, kau tidak berbakti. Lu Changzong, jangan pikir aku tidak tahu.
Kecelakaan tahun lalu itu ulahmu. Kalau bukan karena kau, ibuku tidak akan menderita seperti ini. Asing, jangan. Aku bunuh kau. Nona Jiang, Nyonya. Dewa Sining menunjukkan kekuasaannya, 5 kaisar mencari arwah di alam yin. Tanpa tuan, cepat kembali. Arwah kalian sudah lengkap, saatnya masuk ke siklus reinkarnasi. Tidak, kenapa kami harus mati sia-sia? Kenapa orang jahat itu masih hidup? Aku tidak rela. Ada kepala ada ekor, kalian bisa balas dendam padanya. Tapi ingat, jangan sampai membunuh. Kalau tidak, arwah akan tercerai-berai. Balas dendam. Aku ingin balas dendam. Asisten Tang, sebenarnya apa yang terjadi? Sepertinya dengan bantuan Nona Jiang. Rencana yang mulia kedua selesai lebih cepat. Nona Jiang, aku datang untuk menyelamatkanmu dan Nyonya. Cepat bawa Nyonya pergi, rumah tua keluarga lu tidak aman. Kalau begitu kamu bagaimana? Lulising tidak boleh lagi terlibat pembunuhan. Kalau tidak, umurnya akan pendek. Aku ingin mencari Asing. Nona Jiang, ikut kami pergi. Kami tidak akan apa-apa. Aku tidak apa-apa, hanya terlalu banyak menggunakan tenaga spiritual. Aku harus bertemu Asing. Asing, jangan. Aku bunuh kau. Wan. Berhenti. Kau ini apa? Jangan menakutiku, Wan. Tanganmu sudah menodong nyawa. Setelah mati akan masuk neraka. Akan menderita siksaan yang lebih menyakitkan. Jadi kau yang menangkis pedang untuk Lu Changsong. Atau tidak, Wan. Aku Lulising, tidak pernah takut neraka. Tapi aku takut, aku ingin kau hidup dengan baik. Dan setelah mati bisa bereinkarnasi dengan baik. Hanya sayang sekali. Tidak sempat menikah denganmu. Besok kita daftar nikah, bangun, jangan tidur. Lu Changsong kabur, mau kejar tidak? Pergi ke rumah sakit dulu. Sedangkan Lu Changsong, serahkan ke polisi. Baik. Tuan Kejua, Lu Changzong Menggelang. Apa? Guru, tolong aku. Ada hantu jahat yang ingin mengambil nyawaku. Aku pernah memberimu jimat ganti tubuh. Gunakan itu untuk masuk ke tubuh orang lain. Sial, kenapa tidak bisa dihubungi terus? Kenapa Xiao diam saja? Xiao! Wan, akhirnya kamu sadar. Kamu pingsan selama 3 hari 3 malam. Nenek sangat ketakutan. Syukurlah, menantu perempuan baik-baik saja. Nenek, gimana Asing? Dia pergi ke kantor untuk urusan bisnis. Nenek akan telepon dia untuk pulang. Kamu tunggu ya. Menantu, dokter bilang kamu perlu istirahat total. Bibi, aku ingin jalan-jalan sebentar di luar. Aku temani kamu ya. Kupu-kupu, Lulising. Bukankah kamu paling peduli pada 2 wanita ini? Hari ini, aku akan mengantarkan mereka ke alam baka. Lulising, kamu. Wan, kamu baik-baik saja? Yao, Ada APA Yao. Ayah ibu, dadaku sangat sakit. Kenapa mereka terus tidak mau membiarkanku? Chongwon, aku tahu kamu iri pada Yao. Dibesarkan di sampingku sejak kecil. Bukankah kami juga sudah membawamu kembali ke keluarga Chen? Kenapa kamu masih seperti ini? Kamu benar-benar ingin membunuh Yao? Aku beritahu kamu. Bagaimanapun juga, Yao selamanya adalah putri keluarga Chen. Nyonya Chen, jangan lupa. Aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Untuk Chen Xiao ini, aku hanya bisa bilang. Kalian sangat menyedihkan, dipermainkan oleh barang palsu. Apa maksudmu? Kakak, kenapa kamu bisa berkata seperti itu padaku? Aku sudah mengembalikan ayah ibu padamu, kamu masih memperlakukanku seperti ini. Jika kamu tidak puas denganku, aku bisa pergi dari keluarga Chen. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kamu selamanya adalah anak baik ibu. Wan, kamu adalah putri kandung kami. Tapi Yao adalah anak yang kami besarkan sejak kecil. Tidak bisakah kalian hidup rukun? Iya kakak, aku selalu ingin berteman denganmu.
Lu Changzong. Kamu benar-benar pandai berpura-pura jadi gadis polos. Jangan kira kamu bisa bersembunyi di balik tubuh orang lain. Dosa yang kamu lakukan tidak akan hilang begitu saja. Kamu bukan Yao Yao. Ayah, bagaimana mungkin aku bukan Yao Yao? Aku jelas Yao Yao, ibu. Dia hanya berbohong, dia cuma ingin memecah belah kita. Chongwon, aku tahu kamu sudah menderita sejak kecil. Tapi kamu tidak bisa karena kamu kehujanan. Lalu merusak payung Yao Yao. Aku beritahu kamu, asalkan kamu bisa kembali ke keluarga Chen. Kamu juga anak kami. Tapi kamu tidak boleh menjelekkan Yao Yao seperti ini. Ibu, hanya kamu yang baik padaku. Sepertinya kamu perlu diberi pelajaran. Kamu sama sekali tidak jujur. Begini saja. Aku punya jimat ini. Jika kamu benar-benar Chen Xiao, tidak akan terjadi apa-apa. Jika kamu Lu Changzong, jiwa kamu akan hancur berantakan. Terbakar habis. Berani bertaruh? Yao Yao, coba saja, biar bisa membuktikan diri. Iya, coba saja, biar dia minta maaf dengan tulus. Dia pasti hanya menggertak. Bahkan master yang aku cari tidak bisa membuat jimat seperti ini. Masa ia gadis kecil seperti dia bisa? Coba saja, tapi aku akan bertaruh dengan nyawamu. Baiklah. Lu Changzong. Kamu lumayan juga. Sipat lepaskan jimat ini. Lu Lixing, Jiangwan. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian sampai mati. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Asing, aku lelah, ayo pulang. Aku akan membawamu pulang. Jangan pergi. Apa yang terjadi dengan Yao Yao? Jiwanya sudah hancur, dia hanya bisa jadi sayuran sekarang. Jangan, aku mohon. Tolong selamatkan Yao Yao. Aku ibumu. Dia adikmu, aku mohon, tolong selamatkan dia. Sudah kuberitahu, dia mencuri nyawa. Dalam 3 hari pasti ada balasannya. Tidak, Jiangwan. Kembalilah, Jiangwan. Cucu menantu kesayangan kita pulang. Aku mau makan ikan kuah pedas. Nenek akan masakin untukmu. Bagaimana, Bu? Calon menantumu tidak buruk, kan? Dia bukan hanya menantu, tapi juga penyelamat. Cepat ke sana. Ayo, kita pulang. Kamu pernah bilang akan menikahiku setelah aku keluar dari rumah sakit. Jangan-jangan kamu ingkar janji? Tentu tidak, kita langsung urus surat nikah sekarang. Ayo. Akhirnya kita menikah. Senangnya? Wan. Aku mau.